Udah diem, ini kesempatan PA. Tapi ya udah Kes, gue lagi butuh duit juga. Tapi Gimana Jer? Bisa kan lu bayar hari ini juga? Utang bekas apa ya? Perasaan gua nggak punya utang. Ya iyalah, orang lu hilang ingatan. Udah buru, jangan lama-lama keburu inget. Bayar. Tapi lu mau aja gua prank. Gua nggak hilang ingatan ya, enak aja lu. Gua nggak bakal lupa sama apa yang lu lakuin sama gua. Akhirnya lu datang juga, Topan. Tepat waktu, seperti biasa. Nggak pernah telat, nggak pernah lari dari omongan. Gue selalu kagum sama lu, Pan. Dari dulu, waktu gue masih anak buah lu di lapangan, lu yang ngajarin gue arti disiplin, arti tanggung jawab, tapi juga arti pengkhianatan yang harus dibayar lunas. Sekarang, aneh ya, dunia malah ngebalik posisi kita. Lu yang dulu gue panggil bos, sekarang malah jadi anak buah gua. Meski cuma di atas kertas perjanjian. Gua tahu, bukan karena lu takut, tapi karena lu rela. Demi orang-orang yang lu lindungi. Gua hargain itu, Pan. Sungguh. Tapi lu juga tahu kan, perjanjian ini bukan sekadar tulisan. Di balik setiap tanda tangan ada takdir yang harus dijalanin. Dan gua udah bilang dari awal, gua nggak akan berhenti sebelum anak gua, Jerry, dapat kebahagiaan yang dulu dicuri darinya. Gua ingat dulu waktu Jerry datang ke gua, matanya kosong, mukanya lebam, suaranya serak. Dia bilang, "Pah, aku nggak mau balas dendam, aku cuma mau Gea balik." Anak polos itu nggak ngerti, dunia ini nggak jalan dengan harapan doang. Maka dari itu gua turun tangan sendiri. Kalau dia nggak mau ngebalas dengan tinju, biar gua yang jaga tangannya tetap bersih. Dan gua yang kena dosanya. Tapi kemudian lu datang, Pan, bawa nada tenang, bawa nurani. Lu bilang, tinju dibalas tinju itu gampang, tapi hati dibalas pengertian lebih sulit. Kata-kata lu itu nancep. Jujur aja. Tapi gimana gua bisa diem kalau anak gua terus kehilangan yang dia cintai? Makanya gua kasih satu penawaran terakhir, satu kesepakatan yang bisa ngakhirin semua. Anak lu, Dot, harus lepasin Gea dengan cara baik, tanpa darah, tanpa luka, tanpa nyawa yang hilang. Sebagai gantinya, gue janji gak bakal ganggu siapapun lagi. Gak ada ancaman, gak ada balas dendam. Cuma kebahagiaan sederhana buat anak gue. Dot gak kehilangan nyawa, dia cuma kehilangan cinta. Jerry gak ngebalas kekerasan, dia cuma dapetin kembali senyuman yang dulu hilang. Kedengarannya adil kan, Pan? Gak ada darah, gak ada perang, cuma dua ayah yang berusaha bikin anaknya bahagia dengan cara mereka sendiri. Tapi gua tahu lu, Topan, lu gak akan tinggal diam. Lu akan cari jalan, lu akan ngelawan meski tanpa kata, tanpa senjata. Lu bakal lindungin Dot sampai akhir. Karena gue juga bakal lakuin hal yang sama buat Jerry. Gue cuma bisa senyum sekarang. Dua mantan bos dan anak buah berdiri di sisi yang berlawanan, tapi sama-sama diperbudak oleh satu hal, cinta seorang ayah. Dan di antara kita, Pan, gua nggak tahu siapa yang bakal menang, tapi satu hal yang pasti, gak ada kemenangan yang gak ninggalin luka. Nah, Pan, semua yang gua omongin tadi cuman satu bagian dari kesepakatan besar ini. Bagian yang paling berat bukan soal pertarungan, bukan soal cinta, tapi soal harga. Gua tahu lu bukan orang yang tergiur duit. Dari dulu juga begitu. Waktu kita masih di bawah, semua orang rebutan amplop. Lu malah bagi-bagian lu buat orang lain. Makanya gua percaya kalau gua mau bikin lu nurut, bukan dengan uang, tapi dengan janji kebahagiaan buat orang-orang yang lu sayang. Tengger, Ja, Pan, setelah semua ini selesai, setelah Jerry dapat apa yang dia kejar, setelah Gea bisa tersenyum lagi,
tanpa bayang-bayang sakit. Gua pastiin lu juga bahagia. Bukan cuma janji kosong. Gua udah siapin semuanya. Lu bakal dapat bayaran yang cukup buat hidup tenang sampai tua. Nggak perlu kerja di bawah siapa-siapa lagi. Nggak perlu nunduk ke siapapun. Lu bisa bawa anak lu jalan-jalan keliling dunia. Kalau mau, bawa juga teman-teman dia. Mereka yang lu bilang kayak keluarga sendiri itu, biar ngerasain gimana rasanya hidup tanpa tekanan, tanpa perjanjian. Lu tinggal pilih mau kemana dulu. Tokyo, Paris, Sydney, atau malah Mekah sekalian. Semua udah gua siapkan. Lu cuma perlu satu hal. Selesaikan ini, biar Jerry bahagia, biar Dot legowo, biar nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi darah. Cuma ada keheningan dan mungkin sedikit penyesalan. Karena Pan, di dunia kita ini kebahagiaan selalu punya harga. Kadang mahal, kadang terlalu mahal. Tapi kali ini gue bayar lunas tanpa tawar. Lu tahu kenapa? Karena gue masih punya rasa hormat sama lu. Lu bukan musuh, Topan. Lu cuma orang tua lain yang berjuang dari arah yang berbeda. Dan gue ngerti itu. Jadi ambil bagian lu, Pan, biar setelah badai ini reda, lu bisa ngeliat Dot dan Gea tertawa lagi. Entah bersama atau mungkin cuma saling lihat dari jauh. Yang penting mereka hidup. Yang penting kita nggak kehilangan siapa-siapa lagi. Dan dibalik semua bayaran fantastis itu, gue cuma mau satu hal. Lu tepati janji lu. Biar sejarah kita berdua berhenti di sini. Tanpa darah, tanpa penyesalan. Cuma dengan dua ayah yang sama-sama belajar bahwa melindungi anak kadang butuh pengorbanan yang gila. Lu boleh pikirin lagi, Pan. Gua nggak maksa. Gua tahu lu bukan tipe orang yang bisa ditekan pakai ancaman atau iming-iming uang. Lu lebih keras dari batu. Dari dulu juga udah gitu. Makanya kali ini gua nggak maksa lu nurut. Gua cuma kasih pilihan. Karena gua masih ingat dulu waktu gua jatuh, waktu semua anak gua ninggalin gua, lu satu-satunya orang yang datang, naruh tangan ke bahu gua dan bilang, kita belum kalah, bos. Kita cuma istirahat sebentar. Kata-kata itu gua simpen, Pan. Gua simpen sampai sekarang. Dan mungkin itu sebabnya gua masih bisa bicara sama lu tanpa dendam, tanpa ngerasa lu lawan gua. Jadi begini, Pan. Gua akan tanya dulu sama anak gua, sama Jerry. Kalau dia masih mau berjuang buat Gea, gua akan bantuin. Gua akan turutin semua kemauannya. Tapi kalau dia udah gak mau, kalau dia udah capek atau sadar Gea memang bukan buat dia, gua akan batalin semua ini. Selesai. Selesai. Gak ada tekanan, gak ada permainan lagi. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Kita bukan dewa yang bisa maksa jalan cerita, Pan. Kadang takdir suka berubah arah tanpa kita sadar. Dan gue cuma berharap apapun hasilnya nanti, yang terbaik lah buat semua orang. Buat Jerry, buat Gea, buat Dot, dan buat lu juga, Pan. Karena kalau gue jujur, gue juga capek hidup di dunia yang penuh intrik kayak gini. Kalau bukan karena anak gue, mungkin gue udah lama berhenti. Tapi sekarang demi dia, gue harus pastiin semuanya aman dulu. Lu tenang aja, Pan. Gue gak akan nyentuh Dot atau anak-anak lain selama mereka gak nyentuh keluarga gue lagi. Kita fair aka seperti dulu waktu masih satu bendera. Dan setelah semua ini berakhir, mungkin gue bakal ngopi bareng lu lagi di tempat biasa, di warung pojokan pelabuhan itu. Gue pengen sekali aja ngobrol. Bukan soal kontrak, bukan soal perjanjian, tapi soal hidup. Lu inget kan, Pan? Dulu lu pernah bilang, kadang kita cuma butuh kesempatan kedua buat jadi manusia baik. Nah, mungkin ini kesempatan itu, Pan. Kesempatan kedua buat lu, buat gua, buat anak-anak kita yang lagi belajar ngerti arti cinta dan luka. Semoga kali ini gak ada lagi darah yang tumpah, cuma harapan yang pelen-pelen tumbuh di antara bekas luka lama.